Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 Juni 2022 dengan judul Kita Akan Berakar dan Dibangun Dalam Dia. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah melalui hamba di pagi hari ini, karena kami siap untuk mendengarkannya. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kolose 2 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita perlu bertobat setiap hari. Doa kita harus lebih tekun. Barulah doa-doa kita itu lebih berkhasiat. Keyakinan kita harus semakin lama semakin kuat, supaya Roh Allah menyertai kita, menjadikan kita murni dan kudus, sama tegak lurusnya dan harumnya dengan pohon aras dari Libanon. Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 241. Banyak yang menerima pujian atas kebajikan yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi mereka. Penyelidik hati menimbang motif, dan sering perbuatan yang sangat dipuji oleh manusia dicatat olehnya sebagai yang keluar dari sifat mementingkan diri dan berdasarkan kemunafikan. Setiap tindakan kehidupan kita dihakimi oleh si penyelidik hati itu sesuai dengan motif yang menggerakkannya. Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 244. Mereka yang berkecimpung dalam pelayanan untuk Tuhan memerlukan satu pengalaman yang jauh lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas daripada yang pernah dipikirkan banyak orang. Banyak orang yang sudah menjadi anggota keluarga Allah yang besar sedikit saja mengetahui tentang apa artinya memandang kemuliaannya dan diobatkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Banyak yang memiliki pengertian samar-samar tentang keistimewaan Kristus, dan hati mereka bergetar dengan kesukaan. Mereka rindu merasakan kasih Juru Selamat yang lebih penuh dan lebih dalam. Roh Kudus bekerja dengan mereka yang akan bekerja, membentuk mereka yang akan dibentuk, membangun mereka yang akan dibangun. Buatlah bagi dirimu sendiri budaya pemikiran rohani dan hubungan kudus. Engkau melihat baru cahaya pertama fajar, permulaan kemuliaannya. Apabila engkau mau untuk mengetahui Tuhan, engkau akan mengetahui bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 243. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, sukacita, berkat bagi masing-masing kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan khusus penekanan kepada kami. Doa kita harus lebih tekun, barulah doa-doa kita itu lebih berkhasiat. Keyakinan kita harus semakin lama semakin kuat, supaya roh Allah menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang bekerja dan melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka membutuhkan juga pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib dalam pelayanan mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga dan juga roh dedikasi yang tinggi kepada mereka. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para tukang, material, panitia, agar mereka semua dapat menjalankan tugas mereka dengan jujur, benar, dan boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk KKR, belajar Alkitab interaktif online, pemimpin-pemimpin KPA, biarlah mereka dapat memberikan pelajaran boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa, biarlah mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan sukacita bagi mereka untuk melaksanakan segala tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa Tuhan memberkati para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami teringat juga Tuhan memberkati hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga, dedikasi selalu Tuhan curahkan kepadanya. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.